Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kepada Al-Ustadz Al-Fadhil, akhuna Ustadz Umar Mita, hafizahullahu ta'ala, wa matta'anallahu bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, langkahnya senantiasa penuh dengan berkah dan manfaat. Dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan Allah jadikan untuk kita ilmu yang manfaat dan untuk beliau sebagai sehingga menjadi amal yang pahalanya tidak terputus, yaitu ilmin yuntafa'u bihi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Ketua Takmir Masjid Nur Solihin, karena kalau pemiliknya Allah, ya, masjid milik Allah. Tapi ketua takmirnya Bapak Haji Muhammad Solihin, yang Masya Allah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan untuk beliau sehat walafiat, rezekinya berkah dan lancar, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan masjid yang beliau cita-citakan di sebelah utara, Allah mudahkan pembangunannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh tamu undangan dari teman-temannya Bapak Haji Muhammad Solihin, ini komandan-komandan semua. Masya Allah, saya nyebutnya rotok ngeredek ini. Karena salah sebut tor. Yang salah sebut itu. Kasus ini Ustaz. Tapi mudah-mudahan panjenengan semua oleh Allah diberikan sehat walafiat, amanah, Allah jadikan jabatannya menjadi jabatan yang manfaat, dan Allah kelak mendatangi panjenengan di hari kiamat dalam keadaan seorang pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Abah Trimo, Masya Allah, kita sempat telepon-teleponan 16 menit curhat beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan Abah Trimo oleh Allah diberikan sehat, panjang umur, berkah, semuanya yang dicita-citakan oleh Allah dimudahkan. Dan kepada seluruh tamu undangan, yang pertama kami memohon maaf, itu lantai bawah seharusnya untuk ibu-ibu. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata dikudeta oleh bapak-bapak. Ini menunjukkan ternyata di tempat ini, ras yang tidak terkalahkan bukan perempuan, tapi laki-laki. Kita buktikan bahwa kita bisa. Takbir! Mantap. Jadi ibu-ibu mohon maaf Bu, rencananya Bu lantai bawah itu yang di ruang karpet itu rencananya untuk panjenengan. Tapi karena memang tadi dipakai untuk sholat Isya, ternyata setelah sholat Isya yang laki-laki tidak mau keluar. Jadi ya sudahlah, dinikmati saja apa adanya, panjenengan doakan mudah-mudahan kita segera pindah ke utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Jamaah sekalian, di malam hari ini temanya adalah semasjid sesyurga. Jadi harapannya kita akrab di masjid, nanti kita kembali reunian di surganya Allah. Maka kalau di masjid seperti ini, tidak usah sikut-sikutan, tapi saling ngelihat, saling mendoakan. Wajah-wajah ini panjenengan ingat. Nanti insya Allah wajah-wajah inilah yang akan kembali kita temui di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai pembuka saya butuh waktu 60 detik aja. Nanti sisanya beliau 60 jam. Yang pertama saya hanya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini
Disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, kepemilikannya adalah milik Allah. Sehingga di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu syarat masjid itu dibilang masjid, boleh dipakai Jumatan, sah dipakai i'tikaf, kalau tanahnya wakaf. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi tanahnya wakaf, karena tanah wakaf itu kepemilikannya milik Allah. Dan alhamdulillah di Indonesia itu oleh pemerintah diakui. Sehingga tanah wakaf itu dilindungi oleh negara, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dipindah tangankan, dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Nah, maka dengan itu ketika kita masuk masjid, harapan kita apa? Kita di sini semuanya sama. Kita di sini semuanya menginginkan menjadi hamba Allah yang diterima ibadahnya oleh Allah. Sehingga tidak perlu lagi kemudian kalau sudah masuk masjid, sibuk dengan orang lain. Karena tempat ini tuan rumahnya adalah Allah. Maka siapapun yang dipandang oleh Allah pantas ibadahnya diterima, maka oleh Allah diterima. Tidak perlu noleh pakaiannya apa. Tidak perlu dilihat ujung celananya sampai mana. Tidak perlu dilihat kembali nanti sujudnya tangan dulu atau kepala dulu. Ya tidak ada kepala dulu ya, benjut ya. Antara tangan dulu atau lutut dulu. Tidak perlu lagi kemudian Anda sibuk ini bismillahnya sir atau kemudian jahar. Tidak perlu Anda sibuk. Mari salaman. Mari salam kok. Sampai dibikin konten. Dan itu tidak hikmah. Dibikin konten setelah ada di suatu masjid. Rencananya konten itu konten edukasi. Tapi mungkin kurang dewasa di dalam membuat konten sehingga kesannya mengolok-olok sebagian kelompok di antara umat Islam padahal mereka sudah mau masuk masjid dan itu tidak elok. Nah, maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, masjid ini tidak usah khawatir, ini milik Allah. Siapapun yang ada di sini, dia sedang menjadi tamunya Allah. Dan siapapun yang mengabdi di sini, pada hakikatnya dia sedang mengabdi kepada Allah. Itu poin pertama. Jadi kalau masuk masjid, tidak usah bingung. Masjidnya siapapun kita masuk, dan mudah-mudahan kita mendatangkan manfaat di tempat itu. Poin yang kedua, ada satu kekhususan. Di antara banyak kekhususan Nabi Muhammad yang berkaitan tentang masjid. Apa itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah memberikan kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu Allah jadikan seluruh bumi ini suci dan bisa jadi masjid. Suci, tanahnya suci, dan dimanapun bisa dipakai tempat sholat. Dan di dalam penjelasan hadis ini ada satu yang menarik yang pernah kami baca. Jadi ini bukan ilmu saya, ilmu nyontek. Jadi kalau di kolom komentar, ilmunya nyontek Gus Baha. Loh, bukan cuma yang itu yang saya nyontek, kewabeh saya nyontek. Lo masuk keluar dari sini kan tidak mungkin ya. Kalau tidak nyontek malah ajaib Ustaz. Ini namanya bid'ah ini. Filmnya lagi rame. Siapa namanya? Walid. Kemarin saya di Kombong Kambing, saya bilang, Walid nak kurban nak. Jadi Walid ini sekarang lagi rame ya. Nah maka tidak usah malu. Nah maka salah satu penjelasannya dalam hadis ini ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah jadikan untukku bumi itu seluruhnya suci dan masjid. Penjelasannya apa? Dari masjid yang dibatasi oleh tembok ini, maka ibadahnya kita bawa keluar ke masjid yang tidak terbatas dengan tembok yaitu alam semesta. Sehingga orang pulang sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, itu nampak di masjid yang luas yaitu bumi. Pulang dari masjid yang dibatasin tembok, keluarnya jadi orang yang santun. Keluarnya jadi orang yang tidak suka menipu. Keluarnya mendatangkan rahmat untuk seluruh alam. Dan ini ada cerita. Waktu kita umroh atau haji, panjenengan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk umroh dan haji. Amin. Itu kalau pas di masjid, Masya Allah, khusyuk-khusyuk. Tapi pas keluar, surung-surungan, antri bis, tarik-tarian. Jadi ngenes. Loh, kenapa kok secepat itu berubah? Tadi di masjid sujud,
Bahkan ketika imamnya Syekh Abdurrahman As-Sudas bahkan sampai nangis. Tapi baru keluar beberapa langkah dari masjid, akhlaknya masjid hilang. Iblis tarik-tarian. Ada yang ketika keluar dari masjid dorong-dorongan. Kita miris. Kenapa? Masjid yang dibatasin tembok ini tidak bisa kita bawa keluar untuk masjid yang tidak terbatas, yaitu buminya Allah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah 2,5 jam. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan jauh lebih sempurna, lebih baik oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, akhuna Ustadz Umar Mita, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan malam kali ini, mari kita melihat wajah Ustadz Rifki. Karena ada kemiripan beliau dengan Walid yang sedang terkenal. Gaya sarungnya, gamisnya, mirip sekali beliau. Ini Walid versi Kediri. Dan tentunya tadi saya sempat deg-degan, ini kelihatannya materi saya diambil semua sama beliau ini. Mari kita doakan semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dan beliau ini merupakan adik kelas kami dulu, walaupun secara wajah kelihatan sekali kalau beliau kelihatan kayak kakak kelas gitu. Tapi bagaimanapun saya kakak kelas gitu ya, walaupun wajah itu memang beda perawatan, beda hasil. Insya Allah, dan alhamdulillah saya senang sekali ketemu dengan beliau. Cukup lama kita berpisah dan cukup lama kita tidak bersua di dalam berbagai macam kebaikan, dan pada kesempatan hari ini bertemu di Masjid Nurus Shalihin. Dan tentunya kita doakan semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam taat, dan semoga istri beliau sabar menghadapi beliau di dalam kehidupan, dan semoga beliau bertambah syukur mendapatkan keluarganya insya Allah. Dan kita doakan putra beliau terkasih dan putra beliau tercinta kelak akan berjumpa dan memanggil nama beliau di antara pintu-pintu surga. Amin insyaallah. Jazakallah khair insyaallah Ustaz. Berkah insyaallah. Antum mau ngelanjutin lagi monggo Ustaz. Jadi kan? Saya sudah bilang saya mau pulang dulu ke Bekasi. Saya bilang gini, kursinya satu saja. Beliau maksa banget, nggak bisa. Kalau kursinya ndak dua, anak nggak mau ceramah. Ternyata untuk membuli. Saya kira untuk apa? Biar masuk di frame bareng beliau. Saya kira itu ternyata masya Allah. Beliau ini sudah suudzon. Makanya tadi kita mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebenarnya saya tidak ingin membuli, tapi wajah beliau itu memanggil-manggil, bully saya. Gitu. Jadi kita akhirnya membuli, tapi sesungguhnya mizah ini menunjukkan rasa cinta dan rasa rahmat di antara kita insya Allah. Karena kalau kita tidak saling mencintai, tentunya kita tidak mungkin kita saling mencintai. Ustadz Abdul Karim, ahlan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ustadz, mangga Ustadz. Antum tidak ingin dekat dengan Walid kita. Insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Ahlan Ustaz. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Nggak apa-apa insyaallah. Nggak ganggu Ustaz, kita lagi membuli Ustaz Rifki. Dan tentunya kepada sahibul bait Pak Shalihin atau Pak Desol yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau afiat dan sehat. Tentunya sehat itu sehat fisik, tetapi afiat itu ketenangan, kelapangan, rasa yang nyaman, rasa yang ridho kepada setiap ketentuan Allah, itulah afiat. Tidak ada permintaan paling besar yang Allah inginkan dari seorang hamba dan Allah cintai dari seorang manusia
kecuali ketika manusia itu senantiasa meminta afiat di dalam kehidupan. Semoga beliau mendapatkan sehat dan mendapatkan afiat insya Allah. Mbah Trimo yang juga hadir pada kesempatan hari ini mengajarkan kepada kita dari nama beliau bahwasanya ridho itu merupakan perasaan terimonya kita terhadap setiap ketentuan. Dan perhatikanlah nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Semoga kebaikan-kebaikan Allah kepada beliau di dunia itu tidak mengharumkan kebaikan-kebaikan Allah kepada beliau dalam kehidupan di akhirat insya Allah. Kepada Bapak Dandim, kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Jenderal yang hadir pada kesempatan hari ini. Pak Danbrik yang juga hadir membersamai kita, Masya Allah. Ini merupakan harmonisasi dari kekuatan yang besar dari bangsa kita. Bahwasanya bangsa kita memiliki ulama dan memiliki umarok. Dan tidak ada bangsa selengkap ini dalam kehidupan ini kecuali salah satunya di Indonesia. Semoga para umarok kita dan seluruh orang yang mereka mendapatkan amanah diberikan kekuatan oleh Allah. Semoga dilindungi dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan semoga senantiasa Allah memilih yang terbaik. Siapapun yang mereka mendapatkan tampuk kepemimpinan supaya kita seluruh masyarakat merasakan buah manisnya. Sebagaimana kita merasakan manfaat madu dari lebah yang tegas menjaga teritorialnya. Semoga seluruh para jenderal, semoga seluruh para polisi mereka sebagaimana lebah. Mereka tegas di dalam menjaga teritorial. Mereka memberikan keamanan untuk ratunya. Mereka menjaga wilayah mereka. Tetapi mereka ketika tegas bukan hanya sekedar tegas. Tetapi sesungguhnya madunya pun dirasakan manfaatnya kepada setiap mereka yang mengambilnya. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Dan semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu saja kajian kita. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan malam kali ini yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita 3 komponen penting dalam kehidupan iman kita. Yang pertama, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan Allah menganugerahkan kepada kita petunjuk. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Tidak mungkin orang memiliki harapan untuk memiliki surga dan mendapatkan surga kecuali mereka mendapatkan ilmu dan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan. Dan tentunya kita berharap semoga kita mendapatkan ilmu walaupun kita senantiasa berusaha betul. Bagaimana setiap ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan hati kita tinggi dan tidak menjadikan jiwa kita sombong. Wahab bin Munabih mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu kadang-kadang bisa membuat pemiliknya itu menjadi sombong. Sebagaimana harta itu terkadang bisa membuat pemiliknya itu menjadi sombong. Dan itulah yang menjadikan kita berharap semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dari setiap taman-taman surga yang kita ikuti tidak menjadikan hati kita jumawa. Dan hati kita meninggi terhadap apa yang kita peroleh. Rahmatnya Allah itu sebagaimana air. Tidak pernah berkumpul di tempat yang tinggi kecuali setiap rahmatnya Allah itu berkumpul di tempat yang rendah. Dan itulah yang kita harapkan, ilmu tidak menjadikan kita sombong. Syekhul Islam, setiap beliau merasa dirinya tinggi di balik pencapaian ilmunya. Maka Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam ini sering menepuk dadanya dan berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau sering meruqyah dadanya ketika beliau merasa terkadang tinggi dengan pencapaian ilmunya dan membacakan salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Kenapa ayat itu dibaca oleh beliau? Supaya beliau sadar tidak ada satupun ilmu yang beliau dapatkan kecuali itu pun karena kehebatan Allah yang menganugerahkan ilmu dalam kehidupan beliau. Inilah yang menjadikan kita paham. Komponen pertama dalam iman itu adalah ilmu dan tidak mungkin kita mendapatkan iman tanpa ilmu yang kita peroleh. Dan ilmu yang kita minta kepada Allah adalah ilmu yang menjadikan kita mutawadhi, ilmu yang menjadikan kita rendah hati dan tidak pernah meninggi dengan apa yang telah kita peroleh. Yang kedua, kita meminta kepada Allah komponen yang kedua di dalam keimanan itu keikhlasan.
Supaya kita senantiasa diberikan keikhlasan bahwasanya tidak ada tujuan bagi kita ketika kita mendatangi ilmu kecuali adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena tujuan apapun, bukan karena tendensi apapun, dan bukan karena motif apapun kecuali adalah karena Allah. Karena sesungguhnya keikhlasan itulah yang menjadikan ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan di sisinya. Dan yang ketiga, kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Karena sesungguhnya kita mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan keikhlasan, belum tentu kita mendapatkan sabar. Makanya akhirnya Allah menutup di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa Allah menutup kata tawasau bil haqqi dengan kata tawasau bis sabr? Bukankah puncak segala kebaikan itu adalah al-haq? Di situ Imam Syafi'i mengatakan, karena mereka yang berjalan di atas kebenaran belum tentu bersabar. Dan itulah yang menjadikan kita menutup closing sebagai kesempurnaan kita dalam iman. Ilmu kita minta, ikhlas kita harapkan, sabar kita jadikan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Setan saja bersabar menyesatkan manusia, apalagi orang yang beriman. Makanya maling itu kalau tidak bersabar maka tidak akan bisa sukses di dalam dia menjadi maling. Kalau dia tidak bersabar. Berapa banyak maling memutari satu rumah supaya rumah itu disantroni olehnya. Dan berapa banyak terkadang anak buahnya itu tidak sabar dan mengatakan, kapan bos kita akan maling? Maka kepala ketua gengnya mengatakan, sabar. Dan itu barulah maling. Kalaulah maling aja bersabar, maka sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang lebih harus bersabar dalam kehidupan. Dan itulah yang kita minta kepada Allah. Dengan ilmu, bedanya kita dengan mereka yang tidak berilmu. Dengan ikhlas, kita tahu kehidupan kita berikutnya nanti di surga dan bukan di dunia. Dengan sabar, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Dan supaya kita bisa tersenyum ketika kita melihat malaikat maut ketika kita dipertemukan di alam barzah. Semoga Allah berikan itu dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur sekali kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya semoga kita menjadi orang yang bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat, tapi kita bersyukur dalam segala kondisi dan segala keadaan. Syukurnya orang dewasa tidak boleh sama dengan syukurnya anak kecil, kata Imam Ibnu Qayyim. Syukurnya anak kecil itu gimana? Syukurnya anak kecil itu biasanya kalau mereka mendapatkan apa yang mereka mau, barulah mereka berterima kasih. Anak kecil itu kalau mendapatkan hadiah, mereka berterima kasih. Kalau anak kecil mendapatkan hadiah, barulah mereka itu mengapresiasi hadiah itu ketika mereka begitu lembut bertutur kata kepada bapak dan ibunya. Kalau mereka baru mendapatkan hadiah. Makanya biasanya kalau anak kecil baru mendapatkan hadiah, mereka suka berkata, nanti malam saya pijitin ya Bi. Ketika mereka mendapatkan hadiah. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan hadiah, terkadang anak tidak pernah memberikan apresiasi apapun. Itu anak kecil. Dan sebagaimana mereka anak kecil semacam itu, mereka bersyukur karena begitulah keterbatasan akal mereka. Orang beriman adalah orang yang mereka bersyukur bukan hanya ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi orang yang beriman adalah orang yang bersyukur ketika mereka memahami dan mengimani bahwasanya kehidupan pun sudah karunia Allah yang besar yang Allah berikan kepada kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka mendapatkan yang mereka mau, mereka bertambah syukur. Dan kalaupun mereka belum mendapatkan apa yang mereka mau, mereka pun tetap bersyukur. Karena mereka tahu bahwasanya apapun yang Allah tetapkan tidak pernah lepas dari hikmah. Bapak dan Ibu, kalau hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita mau, kalau hari ini resolusi-resolusi yang kita miliki tahun 2024 belum Allah berikan kepada kita, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita dan bukan karena Allah tidak mampu memberikan itu kepada kita, bukan. Kadang-kadang Allah belum memberikan apa yang kita mau karena sesungguhnya ada dua hikmah yang terkadang tidak kita ketahui. Apa hikmah yang pertama? Kadang-kadang Allah belum memberikan apa yang kita mau karena apa yang kita mau itu terkadang merusak kita. Dan kita sering tidak menyadari bahwasanya permintaan kita itu merusak kita di kehidupan masa mendatang di mana hanya Allah yang tahu. Anak kecil, anak saya itu paling senang dengan permen. Kalau saya memberikan permen kepadanya 3 bungkus dalam 1 hari, 3 bungkus besar, saya mampu.
Dan saya punya rezeki untuk membelikan anak saya permen 3 bungkus besar setiap harinya. Supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Tapi apakah saya memberikan permen kepada anak saya setiap hari 3 bungkus yang besar walaupun saya punya rezeki untuk membelikan itu? Enggak. Kenapa saya tidak memberikan 3 bungkus permen yang besar kepada anak saya walaupun saya bisa memberikan apa yang dia mau? Karena saya tahu bahwasanya gula dan bahwasanya permen yang mereka makan itu bisa menjadikan kesehatan mereka terancam. Ada gagal ginjal, ada cuci darah yang mengancam dan mengintai anak saya. Saya tahan anak saya untuk tidak mendapatkan apa yang dia mau supaya saya bisa memperlihatkan kepadanya begitulah saya mencintai anak saya. Itu analogi sederhana. Kadang-kadang apa yang kita mau itu gula untuk kita. Dan kalau kita terbiasa mendapatkan gula, terkadang kita mudah diabetes. Dan akhirnya mendatangkan berbagai macam kelemahan fisik kita di masa mendatang. Karena diabetes itu menjadi sumber segala macam penyakit. Jadi kalau ada di antara kita di sini ataupun di bawah ataupun yang ada di samping, kok kita belum mendapatkan yang kita mau, bukan karena Allah tidak mampu memberikan apa yang kita inginkan, tapi bisa jadi apa yang kita inginkan itu bisa merusak kebahagiaan dan kebaikan kita di masa mendatang. Tidak setiap yang kita senangi itu mendatangkan kebaikan. Makanya kenapa kita menjaga diri kita dari gula? Karena apa yang kita senangi belum tentu membawa kesehatan untuk kita. Makanya kalau kita bersyukur hanya karena kita mendapatkan yang kita mau, maka kita sedikit sekali bersyukur kepadanya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah setiap waktunya atas karunia kehidupan kita, orang yang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kenapa Allah belum memberikan apa yang kita mau? Atau yang kedua hikmahnya, kadang-kadang Allah belum memberikan apa yang kita mau karena timingnya belum tepat. Dan Allah memilihkan timing yang pas untuk kita supaya pada saat itulah kita bisa merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Mendapatkan sesuatu itu tergantung dengan kondisi dan waktu kapan kita mendapatkan itu. Kita mendapatkan, misalkan saya dapat ditelepon sama Ustadz Rifki. Ustadz, saya lihat antum jarang minum wedang ronde. Di Bekasi panas atau hujan? Panas. Ya sudah, saya kirimkan wedang ronde untuk antum. Saya walaupun mendapatkan hadiah, tapi wedang ronde ketika musim panas yang begitu terik, kira-kira saya senang nggak mendapatkan wedang ronde itu? Ya enggak senang. Saya mikir gimana sih Walid satu ini? Gitu. Udah tahu Bekasi lagi terik malah dikirimin wedang ronde. Beliau nggak paham. Maka akhirnya menjadi tidak nikmat wedang ronde itu walaupun tetap saya terima. Tapi ketika terik saya mau minum wedang ronde itu enggak enak. Tapi ketika beliau nelpon saya dan berkata, Bekasi lagi hujan deras Ustaz. Iya, saya kirimkan yang wedang ronde ataupun kacang hijau ke rumah antum. Maka ketika saya menerima wedang ronde ketika turun hujan yang deras, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Nah Allah itu mengatur supaya wedang rondenya itu diberikan kepada kita pas pada musim hujan. Supaya terasa nikmat apa yang kita peroleh, supaya kita mudah bersyukur. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kalau hari ini banyak permintaan kita belum terkabul, bukan Allah tidak ada. Kata PKI kan begitu. Kalau kamu minta kok tidak ada, berarti nggak ada Tuhan. Kalau kita meminta kok belum dapat, bukan karena Allah tidak mampu. Tapi ada dua kemungkinan yang terkadang kita lupa. Bisa jadi apa yang kita minta tidak baik untuk kita. Atau yang kedua, Allah sedang mengatur timingnya supaya ketika diberikan itu tepat untuk kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Bersyukurlah kepada Allah. Karena kehidupan orang beriman itu kata Imam Ibnu Qayyim cuma 3 formulanya. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi, ridho tanpa batas. Sudah itu aja. Kalau kita punya 3 ini, insya Allah tidak ada tempat kembali kita kecuali adalah kampung-kampung surga yang Allah janjikan. Maka itulah yang menjadikan kita senantiasa menata kesyukuran kita, memanage kesabaran kita, dan bagaimana kita mengelola keridhaan di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati.
Saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan materi dan sebagian tadi materinya sudah diambil sama Ustadz Rifki. Ya. Dan saya tinggal meneruskan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita membicarakan tentang masjid karena ini merupakan kedatangan saya yang kedua kalinya di kota Kediri, di mana kedatangan pertama saya belum ada Masjid Nurus Sholihin. Kedatangan saya 7 tahun yang lalu. Dan saat itu anak saya baru 4 dan anak saya sekarang sudah 8. Masya Allahnya biasa aja. Dan pada saat itu tidak ada dan belum ada Masjid Nurus Sholihin. Dan saya baru tahu ketika tadi Ustadz Rifki menerangkan bahwasanya karena beliau terinfluence dengan Mbah Trimo dan Mbah Helmi sampai akhirnya membangun masjid yang Masya Allah. Semoga ini menjadi sebuah cikal bakal dari banyak kebaikan yang lahir di tempat ini insya Allah. Ketika kita ingin menyampaikan tentang masjid, kita harus paham bahwasanya masjid itu merupakan salah satu tempat dan salah satu teritorial yang begitu istimewa, itulah yang bernama masjid. Makanya betul ketika tadi Ustadz Rifki mengatakan bahwasanya masjid itu kepemilikannya itu otoritasnya milik Allah semata. Makanya ketika kita mendapati bahwasanya masjid itu otoritasnya miliknya Allah, kepemilikannya itu haknya penuh miliknya Allah, makanya terkadang kita sering mendapati keajaiban-keajaiban yang terjadi di masjid, itu sering kita dengarkan dan kita mulai paham. Kenapa banyak keajaiban di masjid? Karena memang masjid itu teritorialnya miliknya Allah. Makanya kita mendapati kejadian terbakarnya gelodok sekitar 1-2 bulan yang lalu dan sempat viral di berita nasional. Kita mendapati gelodok itu terbakar. Tapi ada satu tempat yang tidak tersentuh oleh jago api. Yaitu adalah tempat musola di mana para driver sering melaksanakan sholat di tempat itu. Dan itu selamat. Itu menunjukkan kepada kita masjid itu miliknya Allah. Saya pernah mengajar saya juga pernah mengajar di Masjid Kebayoran Lama. Di Masjid Kebayoran Lama itu ada 3 lantai. Bawahnya pasar, lantai yang kedua pasar, yang ketiga itu sebagian pasar, sebagian masjid. Ada masjid di Kebayoran Lama itu, dan ketika terjadi kebakaran, lantai pertama habis, lantai yang kedua habis, lantai yang ketiga separuh habis. Tetapi masjidnya terjaga, dan itu hanya basah. Dengan siraman pemadam kebakaran tetapi tidak tersentuh oleh si jago merah. Itu menunjukkan kepada kita itulah yang dinamakan masjid. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya masjid itu merupakan teritorial yang paling istimewa. Makanya tidak salah kalau Nabi ketika mendapatkan masalah pada keluarganya maka beliau datang ke masjid untuk menenangkan. Dalam riwayat Muslim kita juga mendapati Ibnu Umar ketika beliau sedang kecewa dengan istrinya maka beliau datang ke masjid. Karena dulu para sahabat itu kalau mereka mendapatkan masalah, tempat yang mereka tuju dan tempat yang mereka datangi itu bukan ke pinggir pantai. Tapi tempat yang mereka datangi ketika mereka mendapatkan masalah itu datang ke masjid. Makanya kalau kita ngelihat Ustadz Rifki sering banyak-banyak di masjid akhir-akhir ini, berarti mungkin lagi banyak masalah. Enak kan kalau duduk kayak gini tuh enak. Jadi saya insya Allah malam ini tidurnya nyenyak saya. Makanya ketika kita mengetahui bahwasanya masjid itu merupakan teritorial dan hak kepemilikannya itu milik Allah, maka akhirnya kita paham. Makanya orang yang menjadi pionir pertama dan menjadi guru pertama bagaimana dikelola itu masjid, maka tidak ada guru bagi kita untuk melihat bagaimana masjid itu diinginkan ketika masjid itu teritorialnya miliknya Allah, kecuali contoh yang harus kita ambil itu adalah Rasulullah. Karena tidak ada bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika beliau selamat dari Mekah lalu beliau menuju kepada Madinah, maka beliau menunjukkan bahwasanya beliau itu hamba akhirat. Dan ketika menginjakkan kaki di kota Madinah, maka yang terfikir pertama kali adalah bagaimana beliau membangun masjid, maka jadilah Masjid Kuba. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid itu bukan tempat biasa, tapi masjid menjadi sentral keberkahan selain dari Masjidil Haram yang menjadi sentral kita ketika melaksanakan sholat. Makanya Imam Qurtubi itu sampai berkata, rumah yang berkah itu 3. 1, rumah yang dekat masjid, bukan dekat tol. Bukan dekat rawon, pusat warung rawon.
Sampai rumah yang berkah itu rumah yang dekat masjid. Makanya kita mendapati Nabi itu membangun rumahnya mepet dengan masjid. Makanya ketika Nabi pada hari ketika beliau meninggal dunia pada hari Senin, ketika beliau melihat para sahabat itu sholat, maka Nabi itu menyibak tirai, lalu melihat bagaimana para sahabat sedang sholat. Dari mana Nabi melihat itu? Dari kamarnya beliau bersama dengan Ibunda Aisyah. Lalu melihat para sahabat yang rapi di dalam sofnya, maka pada saat itulah senyuman terakhir Nabi. Ketika Nabi tersenyum melihat para sahabat itu rapi di dalam melaksanakan sholat subuh. Dan itu menunjukkan kepada kita tempat yang paling berkah, rumah yang paling berkah itu dekat dengan masjid. Makanya akhirnya itulah yang dibangun oleh Nabi pertama kali. Dan ketika Nabi membangun Masjidil Haram, beliau memilih rumahnya beliau bersama Aisyah itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan itu menjadi taman-taman surga sampai hari ini. Rumah yang berkah yang kedua itu rumah yang tidak jauh dari rumahnya orang-orang solih. Makanya para ulama salaf itu dulu mengenal al-jaru qoblad dari. Sebelum kamu memilih rumah itu, lihatlah siapa tetanggamu. Karena kalau kita melihat tetangganya solih, baru kita milih rumah. Kalau kita melihat tetangga kita solih, barulah kita membeli rumah di sekitar situ. Kenapa? Bertetangga sama orang solih itu mendatangkan kebaikan, sebagaimana bertetangga dengan orang solih ketika kita meninggal dunia menunjukkan keutamaan. Makanya Imam Qurtubi itu mengatakan bukan hanya ketika hidup, bahkan kalau kita mati pun kalau bisa kita saling berdekatan dengan orang-orang solih. Itulah kenapa Abu Bakar dimakamkan di dekat Rasulullah. Dan itulah kenapa Umar bin Khattab meminta izin secara khusus kepada Ibunda Aisyah. Boleh nggak saya dimakamkan di dekat Abu Bakar dan di dekat Rasulullah? Diizinkan oleh Ibunda Aisyah. Padahal Ibunda Aisyah itu merencanakan beliau dikuburkan di samping bapaknya dan di samping suaminya. Dan itu menunjukkan kepada kita bertetangga sama orang solih itu tanda keberkahan. Makanya kalau yang di sini rumahnya dekat dengan warung rawon, tapi miliknya Ustadz Rifki, berkah insya Allah. Tadi sempat saya jatuhkan, saya naikkan dikit. Karena di situ kita bertetangga dengan beliau. Makanya ada kisah nyata yang disampaikan di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ada sebuah kisah nyata di daerah Cordova. Ada seorang perempuan meninggal dunia dikuburkan secara random oleh anak-anaknya. Lalu tidak lama setelah dikuburkan, ibunya datang melalui mimpi kepada anak-anaknya. Kisah ini disampaikan oleh Imam Qurtubi, ulama besar. Maka dia datang kepada mimpi-mimpi anaknya dan mengatakan kepada anak-anaknya, kenapa kamu tempatkan aku di tempat yang panas? Lah anaknya itu ketika bangun dari mimpinya dan tidurnya mereka bingung. Kenapa kok Umi mendatangi mimpi kita dan mengatakan ditempatkan di tempat yang panas? Dan kagetnya mereka, satu persatu dari anak-anaknya itu ternyata mimpinya sama. Dan kita harus paham mimpinya orang mati ketika datang kepada orang hidup itu hak menurut Imam Ibnu Katsir di dalam surat Az-Zumar 42 nanti dibahas. Maka tiga anak laki-lakinya ini akhirnya mendatangi kubur dan mencoba untuk tanya, kenapa kok ibu kita itu berkata ditempatkan di tempat yang panas? Datang ke kuburan, dicek satu persatu, diselidiki satu persatu. Lalu salah satu anaknya bertanya kepada penjaga kuburan, ini kuburan umi saya, ini kuburan sampingnya, ini kuburan siapa, kuburan sampingnya, kuburan siapa? Maka penjaga kubur mengatakan, ini yang satu pezina, belum sempat taubat. Ini yang satu syaribul khamr walam yatub. Yang satunya peminum khamr belum taubat. Lalu salah satu anaknya mengajak untuk rundingan kedua kakaknya dan berkata, mungkin ini karena kita menempatkan dia bertetangga di dalam barzahnya dengan orang yang tidak bertobat kepada Allah. Tiga pemuda ini lalu istifta mengambil fatwa dari ulama dan berkata boleh nggak dipindahkan? Dan akhirnya dipindahkan. Dan setelah dipindahkan di tempat orang-orang solih, maka ibunya kembali datang melalui mimpi dan berkata, terima kasih anak, kamu sudah memindahkan aku ke tempat yang lebih adem dari sebelumnya. Disitulah Imam Qurtubi berkata dalam subjudul kitabnya. Punya kitab At-Tadhkirah? Kalau belum punya, insya Allah semoga nanti punya. Bagi yang sudah punya, dibuka plastiknya, dibaca juz yang pertama. Maka di situ Imam Qurtubi lalu mengatakan, salah satu keutamaan bukan hanya bertetangga sama orang solih ketika hidup, sampai mati pun kalau bisa kita bertetangga dengan orang solih.
Makanya kalau akhirnya ada pemakaman khusus, Masya Allah itu indah betul. Di masjid kita ketemu, di barzah kita bertetangga. Mau tertarik? Buka pemakaman Ustaz? Gitu. Insya Allah kan Walid ini insya Allah gampang. Maka sesungguhnya itu yang kedua. Dan yang ketiga, rumah yang berkah itu adalah rumah yang dekat dengan orang tua. Sebagaimana rumahnya Abu Hurairah. Sebelum dia menjumpai Nabi, maka selalu beliau itu ngetok dan memberikan salam kepada orang tuanya. Di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid itu bukan sesuatu yang sifatnya sepele. Masjid itu teritorialnya milik Allah, dijaga oleh Allah, dan apapun yang berkaitan dengan masjid itu menjadi berbeda. Dan apapun yang dilakukan kepada masjid itu berhadapan dengan Allah langsung. Makanya tidak salah kalau ibunya Imam Ahmad ketika mendapati suaminya meninggal dunia, di mana ibunya Imam Ahmad mencari kekuatan untuk mendidik anaknya yang bernama Ahmad bin Hanbal ini, maka ibunya mencari kekuatan di dalam masjid. Makanya akhirnya ketika ibunya tidak punya suami dan beliau rela untuk tidak menikah supaya beliau bisa fokus untuk mendidik Imam Ahmad. Apa yang dilakukan ibunya Imam Ahmad ketika mendidik Ahmad kecil? Beliau selalu bawa Ahmad kecil untuk dimandikan sebelum subuh, dibawa ke masjid, lalu menembus dinginnya malam untuk meletakkan Imam Ahmad kecil di dalam masjid. Dan akhirnya wakafnya dalam tanda petik kepada Allah itu diterima dan Allah jadikan Imam Ahmad itu menjadi ulama besar. Dan itu tidak lepas dari masjid. Makanya akhirnya ketika kita faham sebesar itu kekuatan yang dimiliki masjid, Nabi Muhammad itu memperlihatkan kepada kita tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad kecuali masjid. Makanya akhirnya Nabi itu betul-betul mengkondisikan supaya masjid itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi orang yang beriman. Makanya Nabi itu Muhammad itu sampai mengatakan di dalam satu riwayat Imam Ahmad, masjid itu menjadi tempatnya kita untuk menyatukan persatuan di antara kaum muslimin itu di masjid. Makanya Nabi mengatakan inna syaitana fi surati dhi'bin. Sesungguhnya setan itu terkadang sebagaimana serigala. Ya khudusyah al-qasiyah wan nahiyah. Sesungguhnya setan itu kadang-kadang kayak serigala, menerkam setiap domba yang sendirian yang terputus dari gerombolannya. Maka Nabi mengatakan wa iyyakum wasy'ab. Janganlah kalian itu berselisih dan janganlah kalian itu bertikai di antara kaum muslimin, kata Nabi. Fa'alaikum bil jamaah wal amah wal masjid. Maka Nabi lalu mengatakan hendaklah kalian itu selalu bersama-sama, bersama dengan kerumunan, jangan sendirian, dan hendaklah kalian itu di masjid. Karena ternyata tempat kita untuk menyatukan suara supaya kita bisa memberikan energi yang besar dan kontribusi untuk umat dan untuk bangsa, itu memang dimulai di masjid. Karena memang kekuatan peradaban itu sebenarnya di masjid. Nabi tidak punya istana, tetapi Nabi membangun Masjid Nabawi. Istananya Romawi sekarang terkubur, istananya Persia sekarang hilang dari peredaran. Tapi Masjid Nabawi yang dibangun Nabi ketika membangun peradaban, hari ini menjadi magnet yang orang tidak pernah rindu kepada Masjid Nabawi. Dan itulah rumah yang dibangun oleh Nabi. Makanya akhirnya yang kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang pertama itu apa? Masjid itu menjadi tempat kita untuk saling bersatu. Makanya perkara apapun yang menjadikan orang tidak nyaman di masjid, Nabi itu betul-betul mengkondisikan supaya jangan sampai ada orang yang membuat alasan orang itu keluar dari masjid. Makanya sampai Nabi pernah mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu Pak, pernah menjadi imam masjid. Lalu ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam masjid, beliau itu senantiasa senangnya itu membaca surat-surat panjang. Al-Baqarah dan Ali Imran. Insya Allah Bapak bayangkan itu. Al-Baqarah Pak. Kalau jam 7 berarti jam setengah 10 baru selesai. Bapak tidak usah baca Al-Baqarah kalau jadi imam. Pertama Bapak tidak hafal. Yang kedua juga tidak sunnah. Ketika beliau selalu membaca Al-Baqarah, lihat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu punya keutamaan besar atau tidak? Keutamanya besar loh Pak. Siapa yang meragukan keutamaan Al-Baqarah? Di dalamnya ada ayat kursi. Nabi itu kalau mengutus satu pasukan dan satu rombongan, selalu yang ditanya, mana itu yang hafal surat Al-Baqarah? Siapa? Saya ya Rasulullah, kamu jadi amirnya. Itu Nabi. Klasifikasi Nabi memilih amir dalam satu rombongan itu berdasarkan hafalan surat Al-Baqarah.
Bahkan Nabi kalau akan memakamkan orang, para sahabat, kalau habis perang, kalau meninggalnya bareng-bareng, dan cuma satu lubang, Nabi selalu nanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Mana yang hafal surat Al-Baqarah? Dia ya Rasulullah, masukkan dia dulu. Mungkin kalau bapak-bapak yang meninggal ditanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Nggak ada Ustaz. Itu saking mulianya surat Al-Baqarah. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal sholat di masjid dan selalu menjadi imam dan selalu membaca surat Al-Baqarah, ada satu sahabat yang tidak mau berimam kepada Mu'adz bin Jabal. Dia selalu nyempil sendirian. Mu'adz bin Jabal jadi imam, dia sholatnya dipelipir. Dan dia sholat sendirian pulang. Ketika ada yang menyampaikan peristiwa itu kepada Mu'adz bin Jabal, apa perkataan Mu'adz bin Jabal? Enau munafik. Dia orang munafik. Nggak mau berimakmum kepada kita. Padahal saya membaca Al-Baqarah itu supaya mendapatkan keberkahan Al-Baqarah. Ketika orang itu tahu dikomentari oleh Mu'adz bin Jabal dengan kata munafik, beliau tidak terima, Pak. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan akhirnya Rasulullah mendengarkan curhatannya. Dan ketika mendengar curhatannya, maka Nabi bertanya, kenapa kamu tidak bermakmum kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Nabi, saya itu orang yang dari pagi sudah kerja di kebun. Lelah, letih. Ketika seharian saya bekerja, kalau saya sholatnya di belakang Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah, lalu kapan saya istirahat? Karena badan saya juga butuh istirahat ya Rasulullah. Ternyata Nabi ketika mendapatkan curhatan itu, apakah Nabi memberikan loyalitas kepada Mu'adz bin Jabal? Enggak, Pak. Nabi justru memberikan loyalitasnya kepada sahabat tersebut dan Nabi langsung berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Afattanun anta ya Mu'adz." Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin membuat fitnah? Jangan begitu salatnya. Falyujiz, maka ambillah surat-surat yang pendek. Dalam riwayat yang lain, bacalah Sabbihis, bacalah Al-Alaq, dan bacalah Wasyamsi wa duhaha. Fa inna min waraikum as-saghir wal kabir wadul hajah. Karena di belakangmu itu orang yang butuh, orang yang punya acara. Di belakangmu orang yang tua, yang sudah batuk-batuk. Dan di belakangmu ada anak-anak kecil yang terkadang mereka belum tahu kenapa sholatnya sepanjang itu. Dan pada saat itulah Mu'adz bin Jabal akhirnya mengubah Pak gayanya beliau ketika menjadi imam setelah diingatkan oleh Nabi. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sampai Nabi pun peduli tentang masalah apapun, tidak boleh menjadikan orang itu keluar dari masjid. Makanya sampai ada seorang sahabat sekelas Mu'adz bin Jabal, sekali seorang Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah yang harusnya secara logika itu yang dibela oleh Nabi, tapi ternyata Nabi justru tidak membela Mu'adz bin Jabal. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi adalah orang yang paling besar keinginannya supaya orang itu damai di masjid dan tidak ada alasan orang untuk keluar dari masjid. Bahkan ketika imam yang terlalu panjang pun Nabi diingatkan supaya memperpendek sholatnya, supaya sholatnya tidak memberatkan orang. Ya, itu menunjukkan kepada kita masjid itu tempat yang sedemikian luar biasa. Makanya masjid itu harus salah satunya ramah sama anak kecil. Karena Nabi mengatakan di dalam riwayat itu apa? As-saghir, berarti pada zaman Nabi sudah banyak anak kecil yang ada di dalam Masjid Nabawi. Saya kurang setuju Pak kalau ada masjid sudah membuat peraturan anak kecil tidak boleh masuk masjid, anak kecil tidak boleh dibawa untuk itikaf. Nah terus yang meneruskan kebiasaan orang tuanya untuk sholat di masjid itu sopo kalau bukan anak. Bahkan Nabi menyebutkan kata as-saghir, itu artinya anak kecil. Berarti pada saat Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, banyak anak kecil yang datang ke masjid. Walaupun terkadang mereka dengan celoteh-celotehnya itu terkadang membuat kita harus lebih bersabar. Tapi disitulah akhirnya kita paham. Harusnya masjid itu menjadi tempat yang paling aman dan harusnya masjid itu menjadi rumah kita yang kedua. Dan masjid itu bukan tempat untuk orang yang suci, Pak. Salah. Tempat orang yang suci itu di langit. Masjid itu untuk kita. Bagi kita pendosa untuk membersihkan dosa kita itu di masjid. Makanya akhirnya tidak boleh kita tuh membuat aturan dan membuat sebuah boundaries atau membuat batasan masjid hanya untuk orang yang baik. Ya tidak bisa. Lah terus orang-orang yang pengen baik itu kemana kalau tidak datang ke masjid?
Karena kita pingin bahwasanya di masjid itu memberikan kenyamanan di dalam kita bersaudara. Makanya kalimatnya Nabi. Kalau Nabi itu mengatakan ketika mengkondisikan para jamaah untuk sholat. Salah satu riwayat apa yang dikatakan Nabi ketika mengkondisikan jamaah untuk sholat. Salah satu di antara perkataan Nabi ketika mengkondisikan para jamaah untuk sholat itu apa? Sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Makanya sampai Nabi itu kalau mengkondisikan sholat itu apa? Rapi sholatnya, softnya yang lurus, jangan berselisih. Karena kalau kalian sampai berselisih di dalam soft sholat, bisa menyebabkan perselisihan kalian di luar sholat. Makanya maaf, jangan hanya mencari kaki ketika sholat, tapi membuang muka ketika selesai sholat. Dan maaf ya, orang yang suka membuang muka di depan saudaranya, orang yang sering membuang muka itu, biasanya nanti akan ketemu sama orang yang nyari muka, Pak. Nah itu kelab itu. Dia buang muka, ketemu sama orang yang cari muka. Apa sih itu? Banyak orang yang terkadang ketika sholat dia mencari kaki, mencari bahu untuk menempel. Tapi giliran keluar dari sholat, dia tidak mau bertegur sapa. Makanya betul apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Banyak orang yang terkadang sholat membawa akhlaknya ketika sholat. Tapi ketika selesai sholat itu, ternyata dia tidak membawa akhlaknya. Padahal di masjid itu menjadi tempat yang nyaman bagi kaum muslimin. Makanya tadi saya senang ketika MC tadi mengatakan bahwasanya masjid ini itu menjadi seluruh rumah besar bagi kaum muslimin. Selama mereka dalam koridor Ahlus Sunnah ketika kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka seharusnya itulah tempat yang kita peruntukkan. Masjid itu tidak milik kelompok, masjid tidak boleh menjadi milik golongan, dan masjid itu tidak boleh menjadi tempat kita ghibah kepada saudara kita. Lalu kita mengklasifikasikan mana masjid yang baik dan mana masjid yang tidak baik. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya ingin belajar. Lalu ketika kita tahu bahwasanya masjid itu harusnya menjadi tempat kita merasakan arti persaudaraan. Sebagaimana kita memberikan tema pada kesempatan malam kali ini. Semasjid sesurga. Itulah yang menjadikan kita harus ngerti. Apa perkara yang menjadikan orang itu tidak bisa menjadikan masjidnya itu menjadi masjid semasjid sesurga. Itu apa? Supaya kita belajar perkara yang menghalangi kita untuk menjadikan tema itu semasjid sesurga itu tidak kita bisa dapatkan. Apa penyebabnya? Apa faktornya? Dan masing-masing dari kita mendiagnosa. Jangan-jangan kita punya faktor-faktor itu yang akhirnya menjadikan masjid itu tidak bisa menjadi sebuah masjid semasjid sesurga untuk kita. Kan sedih, Pak. Kalau kita berada di satu komplek, di dalam satu masjid, lalu ternyata di masjidnya ada pertengkaran. Kita sedih, Pak, kalau kita sholat di satu komplek, di situ cuma ada satu masjid, lalu ternyata ada kubu-kubuan. Yang belajar sama Ustadz itu sering mengambil sop paling kanan. Yang belajar sama Ustadz ini mengambil sop paling kiri. Yang biasanya masih suka belajar sama Ustadz itu dan Ustadz itu ambil sop paling tengah. Menjadi nggak nyaman kalau kenyataannya itu semacam itu. Bahkan yang kita sedihkan itu apa? Kadang-kadang satu warga komplek, di situ ada masjidnya, dekat dengan masjidnya, tapi dia yang paling memusuhi masjid itu. Ketika dia tidak berusaha untuk mencari solusi atas apa yang terjadi di dalam masjid. Dan itu menjadi sebuah kesedihan di dalam kehidupan kita. Karena kita pingin bahwasanya masjid-masjid yang kita kenal, ada masjid Baitur Rahman di komplek perumahan saya, ada masjidnya Nurul Sholihin yang ada di Kediri ini. Kita ingin supaya masjid itu menjadi sebuah tagline, yaitu semasjid sesurga. Maka kita harus kenali penyakit apa yang menjadikan kita akhirnya tidak bisa menjadikan masjid itu menjadi sebuah tagline yang indah, semasjid sesurga. Dan kita harus paham penyakit itu setidaknya supaya kita belajar untuk mengobati penyakit itu tidak hadir dalam hati kita. Supaya ketika kita ketemu di masjid itu masjidnya betul-betul membawa persaudaraan. Saya tuh senang banget, Pak, dengan masjid kompleks saya, Pak. Saya ini penasehat di masjid Baitur Rahman. Wajahnya begini tapi saya ini begini tuh penasihat masjid, Pak. Ya kan? Kalau antum bukan penasihat masjid kan, Ustaz? Pembina. Pembina atau pembini? Ya kan? Saya ini penasihat masjid. Pembina sama penasihat sama pembina lebih tinggi. Oh, pembina. Penasehat itu buang pelan-pelan. Oh gitu. Kalau pembina? Oh gitu ya. Kok saya nggak percaya ya?
saya itu menjadi penasihat satu masjid, Mak. Makanya di masjid itu selalu saya itu ditanya, kalau ada orang yang pengen ngajar di masjid itu, Ustaz, fulan ini boleh ngajar di masjid? Saya selalu bilang, Pak, siapapun boleh ngajar di masjid ini selama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ustadz yang ketika dia ngajar bukan hanya sekedar ngajar, tapi bagaimana ustadznya mau dan berkenan untuk ketemu sama ustadz-ustadz yang lain dan kita guyub bareng-bareng walaupun terkadang kita memiliki ijtihad yang berbeda. Selama dia mau guyub sama kita walaupun kita berbeda dalam beberapa hal, tidak ada masalah. Tapi maaf ya, kalau dia hanya datang ke masjid ngajar tapi tidak mau ketemu dengan ustadz-ustadz yang lainnya dengan berbagai macam alasan, maaf, jangan diterima. Nanti kita kelelahan dan kerepotan untuk membersihkan kotorannya. Benar nggak Ustaz? Insya Allah. Makanya Ustaz Rifki itu belum diterima di masjid kita. Karena dia kalau ngajar langsung pulang ke Kediri. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya ngerti. Ketika akhirnya kita berhajat besar supaya menjadikan masjid itu nyaman. Karena kenyamanan yang kita dapatkan di masjid itu akan membawa kekuatan besar untuk kita berkontribusi untuk umat dan untuk bangsa kita. Karena banyak masalah yang diselesaikan dari masjid. Maka kita paham penyakitnya itu apa sih Ustadz? Maka ada beberapa penyakit yang menjadikan akhirnya masjid itu hari ini tidak bisa menjadi simbol persatuan. Apa itu penyakitnya? Yang pertama, Pak. Penyakit yang pertama yang akhirnya menjadikan masjid itu tidak menjadi tempat dan menjadi simbol persatuan itu apa? Adanya fanatisme buta dan ta'assub buta di antara sebagian muslim terhadap apa yang dia pelajari dan menutup dirinya dari berbagai macam kebaikan yang ada pada kelompok lain. Maka selama ada fanatisme buta dalam kehidupan kita dan ketika kita mempelajari agama kita, lalu kita biarkan tumbuh fanatisme buta dalam kehidupan kita belajar, demi Allah, fanatisme itulah yang tidak akan mampu menghadirkan kehangatan dalam persaudaraan dan kekuatan dalam persatuan. Kenapa? Fanatik buta itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bapak tahu enggak? Dan Ibu tahu enggak yang ada di bawah? Siapa pertama kali yang memiliki penyakit fanatisme buta? Yang pertama kali memiliki penyakit fanatisme buta itu orang Yahudi. Kata Syekh Utsaimin. Mari kita buka surat Al-Baqarah 89. Dibuka semuanya. Silakan dibuka. MC kita mana? Tolong dibuka MC-nya, dibaca. MC-nya lagi makan kacang. Sini MC-nya. MC-nya lagi makan kacang. Gurunya aja belum makan, dia udah makan. Enak diterima insya Allah. Semajid sesurga Ustaz. Al-Baqarah 89. Pakai? Ya, plus artinya. Atau iya. Sabar ya Allah, insya Allah. Antum di sini aja, jangan pindah-pindah dari situ. Enggak. Karena kita butuhkan suaranya, Ustaz. Surat Al-Baqarah 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Masya Allah. Memang benar kalau makan kacang itu suara jadi bening kayak gini. Monggo dibaca artinya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah. Mereka ini siapa? Mereka ini Bani Israel Yahudi. Jadi Bani Israel itu yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Kita bedah
di dalam Tabledebur versi tafsirnya supaya kita paham ayat ini mengarah kemana. Silahkan. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ya. Bapak dan Ibu, ayat ini memiliki aspek histori yang kita harus mengerti. Orang Yahudi sebelum mereka mendapatkan hari ini kekuatan power yang luar biasa, dulu mereka adalah kaum yang hina dan terlunta-lunta dan tidak diterima oleh banyak teritorial. Sepeninggal Nabi Musa, mereka menjadi kaum yang dihinakan di banyak tempat ketika mereka tidak mendapatkan wilayah. Dan apa yang mereka minta saat itu? Mereka meminta karena sesungguhnya Nabi Musa sudah lewat, nabi-nabi sudah lewat. Lalu mereka membaca di dalam kitab Taurat tentang seseorang nabi yang bernama Ahmad. Maka mereka meminta supaya Ahmad ini segera diturunkan di dalam kehidupan. Supaya mereka mendapatkan kembali kemenangan. Karena setiap nabi itu membawa mukjizat sebagaimana mereka mendapati Nabi Musa membawa mukjizat. Supaya mereka menang kembali karena mereka sudah bosan ketika mereka itu dihinakan di banyak tempat. Makanya akhirnya mereka membaca dalam Taurat dan mereka mengenal Nabi Muhammad, sifat-sifatnya itu lebih mereka kenal sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Detailnya Nabi Muhammad itu mereka baca dalam kitab Taurat. Yang tidak diterangkan di dalam kitab Taurat itu cuma satu. Nabi Muhammad itu tidak datang dari Bani Israel. Ketika akhirnya Nabi Muhammad lahir dan akhirnya turun Al-Quran kepada kehidupan Nabi Muhammad membawa petunjuk dan mereka membaca bahwasanya semua karakter yang mereka baca tentang Nabi Muhammad ada di dalam Nabi Muhammad sebagaimana mereka membaca di dalam kitab Taurat, mereka kecewa berat. Kenapa mereka kecewa berat? Karena mendapati Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Makanya Allah menyampaikan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika telah datang Nabi Muhammad yang mereka tahu bahwasanya semua cirinya benar, sampai tanda di belakang punggungnya pun ada sebagaimana mereka membaca itu dalam kitab Taurat, maka mereka kecewa ketika mereka menjumpai ternyata Nabi Muhammad tidak datang dari Bani Israel. Kafaru bihi, mereka mengkufurinya. Falaknatullahi alal kafirin. Dan Allah lalu menutup closing ayatnya dengan laknat Allah bagi orang yang mengkufuri setelah Allah berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Yang meminta Nabi Muhammad untuk cepat lahir siapa? Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, siapa yang pertama kali menolaknya? Bani Israel. Kenapa? Karena fanatisme. Itu kata Syekh Utsaimin berakar dari dalil surat Al-Baqarah 89. Makanya ketika ayat ini diturunkan dan Nabi Muhammad itu mengetahui. Makanya salah satu di antara perkara yang dibangun oleh Nabi dari umatnya itu apa? Supaya kita tidak fanatik buta. Karena apa? Fanatik buta itulah yang menjadikan kita tidak bisa mendapatkan kebaikan. Karena fanatik itu hanya mewariskan kepada kita kebencian. Dan menjadikan akhirnya ketika hati kita penuh dengan kebencian. Dimanapun kita berada, sesak dada kita. Walaupun kita berada di masjid, sesek dada kita ketika kita sudah terhinggapi dan tersusupi dengan fanatisme buta. Makanya Nabi itu tidak pernah fanatik, Pak. Walaupun kita tetap hati-hati di dalam mengambil ilmu, tapi bukan berarti kita fanatisme kepada pendapat yang kita ambil. Makanya maaf ya, mana dalilnya kalau Nabi itu tidak pernah fanatik buta? Setidaknya ada 3 dalil. Dan 3-tiganya dalam riwayat Muslim. Apa dalil yang pertama, Ustadz? Dalil pertama itu adalah ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, lalu ada yang maling ketangkep. Dan ketika maling itu ketangkep, maling itu memelas supaya dilepaskan sama Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah tidak berkenan untuk melepaskan, maka maling itu mengatakan kepada Abu Hurairah, aku ajarkan kepada kamu ilmu, tapi dengan satu syarat, kamu melepaskan aku setelah ini. Diiming-imingi dengan ilmu, Pak. Abu Hurairah sahabat yang sangat mencintai ilmu. Dia menyatakan setuju.
Maka maling itu mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kamu mau tidur baca ayat kursi. Karena kalau kamu membaca ayat kursi maka kamu tidak akan mampu diganggu oleh setan. Dari malam sampai pagi. Ketika sudah menyampaikan ilmu itu dilepaskan sama Abu Hurairah. Paginya Nabi Muhammad sudah diberitahu tentang peristiwa itu oleh malaikat. Dan Nabi Muhammad bertanya sama Abu Hurairah, tadi malam ada maling? Ada ya Rasulullah. Maling itu kamu tangkap? Iya. Lalu kenapa kamu lepas? Ngajarkan saya ilmu. Apa ilmu yang diajarkan maling itu? Dia mengajarkan kepadaku setiap aku mau tidur membaca ayat kursi supaya tidak diganggu setan dari malam sampai pagi. Apa komentarnya Nabi, Pak? Komentarnya Nabi ada 3 kalimat, 3 kata. Sodakokah, wahwa kadub, wadakas syaiton. 4. Saya ulang kembali. Sodakokah, wahwa kadub, wadakas syaiton. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya apa yang diajarkan kepadamu benar. Wahwa kadub, walaupun dia makhluk pendusta. Wadakas syaiton, dan itu adalah syaiton. Tapi kita lihat dalam sunnah. Apakah kita di dalam sunnah setiap malam kita disunahkan untuk membaca ayat kursi, Pak? Baca ayat kursi. Walaupun ilmu itu sempat diajarkan oleh syaitan. Ini bukan berarti nanti kita akhirnya lepas kendali dan menerima ilmu dari mana saja. Bukan. Tapi ini menjadi sebuah dalil dalam kehidupan kita. Nabi itu menjaga betul supaya umatnya Nabi itu jangan sampai lepas kontrol. Ketika akhirnya kita menutup mata kita hanya untuk mengambil dari pendapat satu orang. Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam dalilnya dalam riwayat Muslim itu apa? Ketika Nabi tidak pernah fanatik buta. Yaitu ketika Nabi pernah mendapati ada 2 orang wanita Yahudi datang kepada Ibunda Aisyah. 2 wanita Yahudi itu menceritakan kepada Bunda Aisyah kalau manusia itu di dalam kubur itu ada adab kubur. Maka karena yang mengatakan itu wanita Yahudi, maka Ibunda Aisyah itu menolak. Ketika 2 wanita itu Yahudi keluar dari rumahnya Aisyah. Lalu Nabi bertanya, apa yang diucapkan 2 wanita Yahudi itu? Innal mayyita yu'adzabu fi kuburihim. 2 wanita Yahudi itu cerita, ya Rasulullah, bahwasanya ada mayat yang diadab di dalam kuburnya. Lalu Nabi mengatakan, sodakota, dua-duanya benar. Memang ada manusia yang mereka diadab di dalam kubur mereka terhadap amal yang mereka kerjakan. Dan itu yang kedua, Pak. Nabi tidak pernah fanatik buta. Kalau ilmunya sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Yang ketiga, Pak. Nabi lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang orang Yahudi tua, Pak. Ketika datang orang Yahudi tua, maka orang Yahudi tua itu mengatakan, ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Wahai Muhammad, kamu dan para sahabat itu syirik sama Allah. Masya Allah ya. Orang Yahudi ngomentari Nabi berbuat syirik. Maka Nabi bertanya kepada Yahudi itu, kenapa kamu mengatakan kami berbuat syirik? Iya. 2. Karena kamu dan para sahabatmu, terutama sahabatmu, sering mengatakan, innakum taquluna masya Allah summa syi'ta. Wa taquluna wal Ka'bah. Umatmu dan sahabatmu itu syirik. Syiriknya gimana? Kata Nabi Muhammad. Iya syirik. Pertama, sahabatmu sering mengucapkan dengan sumpah demi Ka'bah. Itu syirik. Karena memang bersumpah itu tidak boleh dengan makhluk. Yang kedua, umatmu juga syirik. Kenapa? Mengatakan terserah kamu dan terserah Allah dan terserah kamu. Itu syirik karena menggunakan kata sumpah. Masya Allah ya. Apa yang kita dapatkan di situ? Orang Yahudi itu paham ilmu, Pak. Detailnya ilmu itu dia paham. Detailnya tauhid sampai pemilihan huruf wawu dan summa itu dia ngerti. Itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang hari ini di Palestina itu mereka paham tentang kebenaran. Maka ketika Nabi mengingatkan, ketika orang tua Yahudi itu mengingatkan, Nabi mengatakan itu. Nabi apakah menolak perkataan Yahudi itu? Enggak. Nabi menerima perkataan itu dan mengatakan kepada para sahabat, mulai sekarang tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Kalau kalian bersumpah, bersumpahlah dengan mengatakan wabirob bil Ka'bah, dengan Robnya yang menguasai Ka'bah. Dan kalau kalian mengatakan terserah, tidak boleh mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Tapi katakanlah terserah Allah kemudian terserah kamu.
Kenapa tidak memakai wawu? Kalau pakai wawu menyamakan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Menyamakan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Tapi kalau memakai summa itu litartib. Berarti yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Makanya kalau kita ditanya, kapan mau datang ke Sambon, Ustaz? Kasembon, makan rawon. Maka kalau pengertian dalam ilmu tauhid itu jawabnya harus benar. Terserah Allah, kemudian terserah antum, Ustaz. Itu yang benar. Panjang, Ustaz. Nggak apa-apa, nyelamatin daripada kita pendek tapi babak belur. Ya kan? Maka akhirnya lebih panjang. Tapi yang kita dapatkan dalam pengertian itu apa? Loh, sampai Nabi ketika mendapatkan masukan dari Yahudi tidak semuanya ditolak. Tapi Nabi menyeleksinya dan ternyata ketika sesuai dengan ketentuan kitabullah dan sunnah, Nabi terima. Dan ini menjadi keprihatinan. Kita tidak akan bisa menjadikan masjid itu tempat yang nyaman, tempat kita bergembira, tempat kita bisa tertawa. Saya dengan Ustadz Rifki tidak mungkin tertawa, Pak, kalau kami sama-sama memiliki fanatisme. Karena saya dengan beliau itu memiliki banyak perbedaan. Kelihatan kan jenggotnya yang panjang siapa. Pemilihan bisnisnya beda gitu. Dan mungkin ada pemilihan fikih yang terkadang kita tidak sama. Betul atau tidak betul? Tapi kenapa kita tetap mampu duduk, mampu ngobrol, mampu saling untuk melemparkan candaan di antara kita walaupun terkadang kita memiliki perbedaan-perbedaan itu. Karena kami tidak mau fanatik dengan apa yang kami imani dan fanatik yang kami pilih. Makanya yang menjadikan akhirnya masjid itu pecah dan akhirnya tidak bisa menjadi kekuatan di tengah-tengah umat dan menjadi simbol persatuan itu apa? Fanatisme, Pak. Dan ini penyakit ini betul-betul luar biasa menggerogoti dalam kehidupan kaum muslimin hari ini. Makanya kalau sudah fanatik, menutup mata, sulit Pak kita bicara apapun. Makanya 3 orang yang kita tidak boleh ajak debat itu salah satunya orang yang fanatik. 1 Pak, orang yang tidak boleh diajak debat itu siapa Pak? Orang yang jatuh cinta Pak. Jangan diajak debat Pak. Kita letih nanti. Itu loh calon kamu hitam, gak apa-apa kan yang penting manis gitu kan. Cerewet, gak apa-apa. Nanti gak usah menghidupkan YouTube gitu. Kita tidak bisa nasihatin orang yang jatuh cinta, Pak. Yang kedua, orang yang sedang gandrung sama dunia, jangan dikasih nasihat. Kita kayak nguras air laut. Selesai tidak, kelar kagak. Pegel iya. Yang ketiga, orang yang mereka fanatik, Pak. Makanya ketika ada orang fanatik, Pak, nyerang kita, tidak usah dibales. Kenapa? Energi kita itu hanya harus untuk perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah yang menjadikan akhirnya kita terkuras energinya untuk ngurusin masalah-masalah semacam itu. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di tubuh umat ini tidak mampu terselesaikan. Kalau kita terbakar dengan fanatisme. Kapan kita ngurusin orang yang terlibat judi online kalau kita masih fanatisme? Siang tadi saya menyampaikan. Kapan kita akan ngurusin orang yang mereka aborsi? Angka aborsi hari ini Pak. Sudah mencapai hampir 1 juta atau 2 juta dalam satu data. Ini saya bukakan ini supaya kita paham. Supaya berdasarkan data. Jumlah aborsi Indonesia diperkirakan antara 750.000 sampai 2,5 juta per tahun. Siapa yang akan ngurusin anak-anak muda yang aborsi, Pak? Bapak bisa bayangkan 2,5 juta wanita muda aborsi lalu nanti menikah, lalu mereka tidak tahu caranya bertobat karena kita terbakar dengan fanatisme. Terus bagaimana menyelamatkan rahimnya untuk melahirkan generasi berikutnya? Kalau yang pertama saja diaborsi oleh dirinya dan dia belum kembali sama Allah. Kapan kita ngurusin orang-orang yang mereka kebingungan ketika mereka tidak bisa jualan? Kapan kita ngurusin anak-anak yang ketika orang tuanya tidak bisa sekolah? Kalau semuanya di antara kita terbakar dengan fanatisme. Karena fanatisme ini tidak ada ujungnya, Pak. Dan itu terus ada dalam setiap zaman. Dan orang yang selamat dari fanatisme adalah orang yang saya tuh berharap itulah orang yang mendapatkan rahmat. Makanya kalau masjid kita dan masjid Nurul Sholihin ini kalau masih ada fanatisme, tidak akan selesai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kediri. Kalau yang di masjid aja sibuk saling mencakar satu dengan yang lainnya. Makanya sering saya menyampaikan dalam banyak kesempatan itu saya sering menyampaikan. Jadilah sebagaimana air yang mengademkan. Jangan menjadi minyak yang sifatnya membakar. Jadilah sebagaimana jarum yang sifatnya merekatkan. Jangan menjadi gunting yang sifatnya mengkoyak di antara kaum muslimin.
Karena Nabi itu adalah orang yang paling punya semangat untuk mempersaudarakan. Sebab pertengkaran itu menyebabkan banyaknya musibah, Pak. Bapak tahu nggak kenapa Lailatul Qadar itu tidak diketahui harinya? Karena ketika Nabi akan memberitahu Lailatul Qadar, ada sahabat yang lagi bertengkar, Pak. Akhirnya Lailatul Qadar tidak diketahui dan menjadi samar harinya itu. Karena terjadi yang pertengkaran. Makanya akhirnya kalau kita terus menyebabkan fanatisme ini tumbuh dan terjadinya pertengkaran, nggak akan selesai, Pak. Dan yang menikmati itu adalah orang yang pengen mengambil keuntungan di atas agama kita dan di atas negara kita. Saya jadi ingat sebuah kisah, Ustadz. Ada kisah yang disampaikan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dulu pada akhir abad kedua Hijriah, abad pertama Hijriah, saat itu ada wilayah Romawi Timur, Pak, yang saat itu dikuasai seorang pemimpinnya, namanya Julistianus yang kedua. Maka daerahnya itu sudah mulai rontok satu persatu oleh kaum muslimin. Sampai kaum muslimnya terlibat fitnah, Pak. Dan terjadilah pertengkaran di antara sebagian muslim dengan muslim. Ketika terjadi fitnah yang melanda kepada sebagian muslim dengan muslim, datanglah para komandan-komandan ini kepada Julistianus yang kedua sebagai Kaisar Romawi Timur. Dan mereka berkata, wahai Kaisar kami, ini saat yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Membalas dendam, karena wilayah kita dirontokkan oleh mereka satu persatu. Ini saat yang tepat. Lalu Julistianus yang kedua berkata, kenapa ini saat yang tepat menyerang mereka? Karena mereka sedang terjadi konflik di antara mereka. Kata Julistianus yang kedua, jangan diserang. Biarkan mereka bertikai. Biarkan mereka bermusuhan. Biarkan mereka saling mencakar. Jangan diganggu. Para komandan-komandan militernya itu tidak paham dan berkata, kenapa engkau tidak membalas dendam kami? Ini saat yang tepat. Mereka sedang lemah. Dan mereka tidak ada penjagaan maksimal. Jangan. Lalu Julistianus yang kedua itu menangkap dari sorot mata para jenderalnya itu tidak nyaman dan tidak lapang dengan jawaban beliau. Julistianus yang kedua lalu berkata, besok datang kalian ke sini kembali, aku ceritakan kenapa aku menolak kalian menyerang mereka. Pulang jenderalnya pada hari itu, Pak. Hari berikutnya mereka datang dan mereka kaget mendapatkan Julistianus yang kedua di atas singgasananya, di depannya ada kandang. Lalu ada dua anjing yang sedang diadu oleh seorang pawang anjing. Diadulah dua anjing itu, bertengkar hebat, saling mencakar satu dengan yang lainnya, sampai berdarah-darah. Dan para komandan militer masih belum paham. Ketika sudah saling mencakar dan sudah saling lemah, antara satu anjing dengan anjingnya, pada saat itulah Julistianus Ats-Tsani lalu berkata kepada pawang anjing itu, masukkanlah serigala ke dalam kandang itu. Maka pawangnya keluar mengambil serigala, dimasukkanlah itu serigala ke dalam kandang yang di dalamnya ada dua anjing yang lagi diadu. Ketika serigala datang, dua anjing yang asalnya bertengkar saling mencakar ini langsung mengarahkan pandangan sorot mata mereka yang tajam, tidak dengan mereka, tapi mengarahkan ke serigala itu. Dan dalam sekejap serigala itu diserang dari kedua belah pihak, dari dua anjing yang asalnya beradu domba. Tidak lama serigalanya mati, Pak. Dan ketika mati, Julistianus yang kedua berkata, perlu aku sampaikan pelajaran yang ingin kalian ketahui? Komandan militernya berkata, sudah cukup nafham, kita paham. Dan itulah alasan kenapa Julistianus yang kedua tidak pernah menyerang kaum muslimin ketika kaum muslimin sedang bertikai. Kita belajar dari sejarah, Pak. Makanya akhirnya masjid itu yang kita rindukan itu akhirnya apa? Masjid itu tidak perlu identitas. Ini masjidnya siapa? Ini masjidnya NU, Muhammadiyah, Presiden. Tidak usah, ini masjidnya Salafi, non-Salafi. Masjid itu miliknya Allah. Betul kata beliau. Masya Allah beliau ini. Menyampaikan 2 menit tapi Masya Allah. Saya angkat-angkatlah beliau, kan tadi saya agak jatuhkan. Ini mau selesai masalahnya. Karena sesungguhnya memang betul. Indahnya ketika masjid itu menjadi miliknya Allah kembali dan setiap orang itu nyaman, Pak. Kalau seorang Mu'ad bin Jabal membaca Al-Baqarah saja tidak dibela Nabi gara-gara menjadikan orang keluar dari masjid. Apalagi ketika pengurus masjid itu menjadikan orang itu keluar dari masjid.
Nah terus pertanggungjawaban kita dari mana? Dan bagaimana kita akan membangun peradaban kalau masjid aja tidak mampu menghadirkan persaudaraan? Maka itulah yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Kita ini kalau fanatik tidak ada habisnya, Pak. Dan maaf ya, orang yang kita fanatik kepadanya belum tentu semuanya itu benar. Karena banyak perkataan-perkataan yang terkadang itu mungkin dia salah. Dan disitulah Allah itu membagi ilmu di antara para ulama, Pak. Ada ulama yang paham tentang fikih, ada ulama yang paham tentang masalah muamalah, ada yang paham tentang anak muda, ada yang paham tentang orang tua, ada yang paham tentang ibu-ibu. Beda-beda. Dan Allah itu membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya kita senang, Pak. NU dengan culture-nya, strukturnya, dia membangun grassroots. Muhammadiyah dengan sosialnya. Al-Irsyad dengan pedagangnya. Itu kan sudah ketentuan dari Allah. Makanya kenapa pintu surga itu ada 8? Supaya setiap orang itu punya amal sendiri-sendiri untuk memasuki surga. Ada yang dipanggil pintu sholat, tidak dipanggil pintu sedekah. Ada yang dipanggil pintu sedekah, tidak dipanggil pintu jihad. Ada yang dipanggil pintu jihad, tidak dipanggil oleh pintu aiman. Ada yang dipanggil pintu aiman, tidak dipanggil oleh pintu sedekah. Kenapa pintu surga ada 8? Karena setiap orang itu potensi amalnya itu beda-beda, Pak. Makanya maaf ya, kita ini kan potensi amalnya beda-beda. Ada yang diantara bapak tahajudnya rajin, betul. Tapi giliran puasa, lemah. Setiap ada gelas berembun sedikit, batal puasanya. Apalagi kalau perempatan ada warung rawon, batal dia pasti. Ada di antara teman kita, sholat tahajudnya jarang. Sekalinya tidur sampai subuh, Pak. Gempa pun nggak membangunkan dirinya, tapi sekalinya puasa, kenceng dia. Ada atau tidak? Ada. Ada mungkin saudara kita, sedekah apa? Sholatnya malam nggak kenceng, puasanya jarang, tapi sedekahnya kenceng, Pak. Nur Solihin butuh berapa dananya yang kurang? 7 miliar. Insya Allah gampang. Saya transfer nanti 9 miliar. Agak sombong sih ini sebenarnya. Tapi dia tuh mungkin mulia dengan sedekahnya. Dan kita tidak bisa memaksakan ukuran amal kita untuk ukuran orang lain, Pak. Bapak rajin tahajud, lalu ngeliatin temannya nggak rajin tahajud, tapi dia punya kemuliaan di dalam puasa. Ya sudah, Pak, hormati. Dan kita tidak bisa memaksakan ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu kesolian orang lain. Akhirnya kan enak kita hidup, ya enggak, Ustaz? Semuanya kan begitu. Kok saya dimusuhin gitu? Kadang-kadang disebut Wahabi saya ini. Enggak lah, saya kan mewakili antum. Dia lupa kalau yang megang mic saya. Kita ini kadang-kadang disebut Wahabi, disebut Ahlul Bid'ah, kan bingung kita. Ini sebenarnya kita ini Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih? Tapi enggak apa-apa kalau memang itu konsekuensi dari kita menyuarakan supaya kita itu saling bersaudara. Karena kalau kita fanatik gak akan selesai persoalan di dalam kehidupan kita ini. Dan kita mendapati bahwasanya Masya Allah tidak ada ulama yang maksum, Pak. Supaya kita tidak fanatik. Saya ambilkan contoh. Saya tanya sama Bapak. Saya tanya sama MC-nya. MC-nya lagi mendapatkan pengarahan dari Pak Disol ini. MC-nya, mana mic-nya antum? Ya. Saya tanya sama ini supaya kita paham bahwasanya membangun loyalitas di atas kelompok itu tidak menyelamatkan kita dalam banyak hal. Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Kacangnya habis? Saya tanya sama antum, boleh nggak perempuan nikah tanpa wali? Tidak boleh. Yakin? Yakin. Dalilnya apa? Perempuan boleh nikah tanpa wali? Tidak boleh. Tidak boleh. Dalilnya apa? Mau istikharah dulu? Tidak boleh. Kata beliau tidak boleh. Antum kenal Imam Abu Hanifah? Tahu? Tahu dong. Imam Abu Hanifah itu ulama besar atau ulama kecil? Ulama Kediri atau ulama dunia? Ulama dunia, Pak. Imam Malik saja hormat sama Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Syafi'i disuruh belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah, maka beliau berpesan, kamu belajarnya kepada Abul Hasan Asy-Syaibani, ulama besar di antara madhab Hanafi. Kamu pergi sana belajar. Itu saking penghormatan Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah.
Tapi Imam Abu Hanifah itu mengatakan menikah tanpa wali itu boleh. Kenapa beliau mengatakan menikah tanpa wali itu boleh? Karena beliau berkata, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Perempuan itu boleh mengelola hartanya. Maka sebagaimana perempuan boleh mengelola hartanya, tasluhu an tatasarraf fi irdiha, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Saya tanya, Pak. Perempuan jual beli rumah, harganya 3 miliar, sah atau tidak sah? Sah. Perempuan ketika jual mobil listriknya, sah atau tidak sah? Sah. Tanpa wali, tanpa wali. Makanya beliau lalu mengatakan, kalau perempuan boleh mengelola hartanya tanpa wali, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Itu perkataan Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan seorang wanita nikah tanpa wali, sah? Sah. Sekarang sah atau tidak sah antum? Kalau di sini tetap tidak sah. Kenapa tidak sah? Antum melawan Imam Abu Hanifah. Jangan senyum doang antum. Antum tidak usah ikut Ustaz. Nanti saya pendel antum. Sah atau tidak sah? Tidak. Tidak sah. Beliau melawan Imam Abu Hanifah. Semoga antum tidak ketemu Imam Abu Hanifah. Pak, perkataan Imam Abu Hanifah tentang wali tidak bisa diambil menjadi pendapat. Kenapa Ustadz? Karena ada hadis Nabi yang sahih yang mengatakan ayyuma imra'atin nakat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun. Kita kasih tahu Ustadz Rifki, ini hadis ini penting untuk beliau. Jadi menikah Ustadz, wanita jadi antum kalau nikahin wanita tanpa wali tidak sah. Pernikahannya batil, diulang-ulang oleh Nabi kalau nggak salah 3 kali. Betul, Ustaz? Mungkin kita bertanya, kenapa Imam Abu Hanifah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa Nabi? Kita harus paham historinya, Pak. Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Yang menjadikan seorang Imam Abu Hanifah itu paling selektif kalau menerima riwayat. Betul, Ustaz? Beda dengan Imam Malik. Imam Malik itu Hijaz, Pak, penuh dengan riwayat dan sedikit pemalsu hadis. Makanya tartibnya seorang Imam Abu Hanifah kalau memilih pendapat itu apa? Kitabullah, hadis, ijma, qiyas. Itu Imam Abu Hanifah, Pak. Kenapa beliau menempatkan yang nomor 4 itu langsung qiyas? Bukan amalan Ahlul Madinah. Karena beliau tinggalnya di Kufah. Beliau selektif sekali terhadap hadis. Kalaulah Imam Abu Hanifah tahu hadis ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi inni waliha fa nikahuha batilun. Kira-kira Imam Abu Hanifah pasti nggak mengambil hadis itu? Pasti. Tapi karena Imam Abu Hanifah tetap manusia biasa, ada hadis yang sampai, ada hadis yang tidak sampai. Maka itulah yang menjadikan Imam Abu Hanifah pada saat ketika beliau berfatwa tentang bolehnya wanita menikah tanpa wali, itu tidak benar. Walaupun tidak benarnya Imam Abu Hanifah tidak menghilangkan marwahnya beliau sebagai ulama besar. Dan beliau tetap dapat 1 pahala. Kalau bapak fanatik sama orang dan bapak menerima semuanya dari situ dan menutup telinga dari yang lainnya, bapak akan kelewatan banyak hal dari kebenaran yang mungkin dipelajari sama orang lain. Yang membaca kitab itu bukan hanya Ustadz Rifki, Pak. Saya juga membaca kitab. Dan kelihatannya kitab saya lebih banyak daripada kitabnya. Enggak lah, beliau banyak. Itu yang menjadikan kita itu saling belajar. Makanya tidak boleh fanatik, Pak. Karena bagaimanapun ulama tetap bisa jatuh di dalam kekurangan. Makanya maaf ya, sampai setingkat Umar bin Khattab saja pernah lupa sama hadis, Pak. Kenapa itu disampaikan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu? Supaya kita tuh jangan fanatik sebenarnya. Umar bin Khattab, Pak, pernah dalam hadis riwayat Muslim babut Thaharah. Umar bin Khattab itu jalan sama Ammar bin Yasir. Qadarullah ketika malam dingin, Pak, tidur ketika terlalu dingin, junub. Paginya ketika junub nggak dapat air, Pak. Maka akhirnya 2 orang sahabat besar itu, yang satu Ammar bin Yasir, yang satu Umar bin Khattab itu bingung mengeksekusi junubnya.
ketika mereka junub bareng-bareng. Maka akhirnya Ammar bin Yasir itu berijtihad. Beliau mengatakan, ya sudah, karena sudah turun ayat tentang syariat wudhu, maka beliau syariat tayamum, beliau beranggapan, oh kalau tayamum menghapuskan hadas kecil, berarti kalau saya bergulung-gulung bisa menghilangkan hadas besar. Fatamarrogo, gamatamarrogo dabah. Beliau bergulung-gulung kayak binatang melata. Banyak pasir disebar-sebar. Kayak kucing lagi mandi, Pak. Umar bin Khattab ketika melihat kejadian itu diem. Lah Umar bin Khattab tuh diajak sama Ammar bin Yasir, ayo mandi pasir. Umar bin Khattab tuh enggak mau, Pak. Enggak mau saya. Akhirnya Ammar bin Yasir sholat subuh tepat waktu. Umar bin Khattab sholat subuhnya ketika keluar waktu subuh, Pak. Karena sudah menjelang duha. Beliau baru dapat air mandi, baru beliau sholat. Ketika dua-duanya balik ke Madinah, mereka melaporkan kepada Nabi. Lah Nabi itu begitu lembutnya lalu mengatakan, fa'alaika bis-sha'id fa innalaka tahurun. Kalau kamu junub dan tidak mendapatkan air, tayamum bisa menghapuskan hadas besar juga. Dan saat itu ketika Nabi mengucapkan hadis tersebut, Umar bin Khattab ada, Pak. Maka pada saat ketika Rasulullah sudah wafat, berganti hari dan berganti bulan, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, tiba-tiba ada orang yang tanya dengan redaksi yang sama. Wahai Umar, saya pernah junub di perjalanan tidak mendapatkan air. Boleh nggak saya tayamum? Lu Umar bin Khattab itu lupa hadisnya, Pak. Diam dia. Ulangi lagi, saya junub tidak mendapatkan air. Boleh nggak sholat? Boleh nggak saya tayamum atau saya melakukan bergulung-gulung? Nah Umar bin Khattab itu tetap diem, Pak. Lah di majelis itu ada Ammar bin Yasir. Lah Ammar bin Yasir itu langsung di dalam hatinya, apakah lupa Umar bin Khattab ketika kita junub bersama? Lalu saya bergulung-gulung sebagaimana binatang melata. Lalu Ammar bin Yasir memberikan isyarat, boleh nggak saya ke depan, wahai Ammar bin Yasir? Karena beliau ingin menjaga wibawanya Umar bin Khattab. Bagaimanapun seorang Umarat tetap harus dijaga wibawanya. Akhirnya ke depan Ammar bin Yasir, lalu membisikkan kepada telinganya Umar bin Khattab. Apakah kamu lupa kejadian ketika kita junub bersama? Lalu saya bergulung-gulung kayak binatang melata. Lalu kamu menunggu air sampai kamu dapat, aku sholat subuh tepat waktu dan kamu sholat subuh di luar waktunya. Dan pada saat itu Umar bin Khattab tetap lupa. Lalu Ammar bin Yasir berkata, kalau kamu ingin aku tidak menyampaikan sekarang, aku tidak sampaikan. Kata Umar, sampaikan. Di situ akhirnya Syekh Utsaimin dalam kitabnya itu mengambil sebuah pendapat yang dahsyat betul, Pak. Kalau seorang sahabat aja bisa lupa, apalagi sekelas Ustaz Rifki. Wong beliau saja pernah lupa punya istri dan akhirnya ditinggal. Enggak. Maka sesungguhnya dia langsung ketakutan. Enggak Ustaz, bercanda Ustaz. Enggak pernah lupa beliau sama istrinya. Artinya bahwasanya lupa itu hal yang biasa. Kalau kita beragama mendudukkan semacam ini enaknya, Pak, kan enak, Pak. Ada Ustadz yang salah, oh enggak apa-apa, lumrah, yang benar Ustadz ini. Oh dalam masalah ini saya lebih cenderung kepada Ustadz ini, kan Bapak enak belajarnya. Jadi Bapak tidak perlu bersungut-sungut, matanya tajam gitu. Mengkafirkan setiap orang, menyesatkan setiap orang begitu mudah gitu. Terus kalau akhirnya semuanya kita sesatin, Pak, dan semuanya kita kafirin, emang kita mau di surga sendirian gitu. Pelongo, nggak ada orang gitu. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya memahami tentang salah satu poin penting. Bahwasanya kehidupan agama kita itu tidak dibangun di atas fanatisme. Kita harus komit terhadap dalil di dalam kita beristidlal, tetapi bukan berarti kita membutakan pandangan kita ketika kita menutup kebenaran dari banyak orang. Dari NU kita belajar tentang bagaimana dakwah secara grassroots. Dari Muhammadiyah kita belajar tentang bagaimana manajemen sosial yang luar biasa. Dari teman kita di sini kita belajar ini, dari teman ini kita belajar ini, dan kita mengambil energi kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, Pak. Karena terkadang ada orang yang tidak satu frekuensi dengan kita, tapi bisa jadi matinya husnul khatimah, Pak. Contoh, Pak, saya kagum sekali sama kematian seorang, Pak. Walaupun saya tidak sependapat dengan beliau dalam pilihan-pilihan fikih. Ada salah satu wali kota Bandung namanya siapa? Mang Odit.
Beliau itu orangnya solih Pak. Tapi mengambil jalan dengan memiliki partai dan beliau menjadi wali kota. Kalau tidak salah wali kota Bandung. Saya dalam pilihan pendapat saya tidak mengambil pendapat untuk masuk ke partai ataupun masuk ke yang lainnya. Tapi Mang Odet beda, beliau ngambil pilihan yang berbeda Pak. Bapak tahu meninggalnya Pak? Meninggalnya hari Jumat ketika sholat sedang di masjid. Padahal mungkin dalam beberapa frekuensi pengajian kita tidak sama dengan beliau. Allah berikan bukti Pak. Meninggal dunia ketika sedang dalam kondisi sholat. Walaupun pendapat-pendapatnya tidak 100% sama dengan pendapat saya. Di YouTube Pak, saya mendapatkan itu di Jakarta Barat. Ada seorang kiai Pak, Betawi. Yang ketika khutbahnya itu masih pakai tongkat. Cara dia memakai peci beda dengan pecinya Ustadz Rifki. Beda dengan pecinya saya. Dia pakai yang diodong-odong, diputer-puter itu loh Pak. Cara dia memulai khutbah beda dengan pilihan saya kalau memulai mukadimah dalam khutbah. Hampir beda. Tapi meninggal ketika khutbah Jumat. Apakah itu terjadi secara random dan begitu saja? Ya mungkin Pak, itu Allah ngasih pelajaran kepada kita. Nih, ada orang aku wafatkan. Ada nggak orang NU yang matinya husnul khotimah? Banyak Pak. Ada nggak orang Muhammadiyah yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah? Ada Pak. Emang kita nggak membuka hati untuk melihat banyak kebaikan yang dilihat oleh Allah? Saya ada lagi itu Pak, di YouTube Pak. Masih ada di YouTube. Ada seseorang terekam di CCTV Pak. Dia sholat asar. Cara dia berpakaian beda dengan pakaian saya. Pakaiannya panjang, celananya menutupi mata kaki. Yang itu tidak saya ambil pilihan pendapat itu. Tapi dia dalam kondisi sholatnya beberapa gerakan tidak sesuai dengan apa yang sering saya pelajari gitu. Tapi sholat sunnah Pak. Kemudian setelah sholat sunnah dikumandangkan adzan. Dikumandangkan iqomat Pak. Ada masih di YouTube. Dikumandangkan iqomat, dia masuk sholat. Itu pun tidak masuk shaf yang pertama. Shaf yang kedua. Ini bukan berarti nanti Bapak tidak masuk shaf pertama. Ya. Shaf pertama enggak. Saya pengen shaf kedua supaya husnul khotimah. Enggak gitu. Beliau mengambil shaf yang kedua Pak. Sholat asar Pak. Dan ketika beliau sholat asar, pas sujud di rakaat yang kedua meninggal dunia dan tidak bangun, dan ketika dibangunkan oleh jamaah yang lainnya ketika selepas sholat asar dipegang, jatuh Pak, meninggal dunia. Emang kita nggak membaca semua pelajaran-pelajaran itu? Al-labib bil isyarati yafham. Orang pintar itu membaca isyarat Pak. Orang pintar itu membaca isyarat. Dan tidak perlu bagi kita itu masih membutuhkan banyak dalil supaya kita melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada saudara-saudara kita. Kita tidak pernah tahu Pak, mungkin ada saudara kita yang melakukan dosa, tapi dia melakukan satu amal yang ternyata amal itu menjemput rahmatnya Allah. Kan kita tidak tahu Pak. Ada hadis riwayat Muslim Pak, ada seorang bapak-bapak selama hidupnya banyak dosa. Ketika dia merasa sudah dekat dengan kematian, dia berwasiat, nanti kalau saya mati dibakar ya. Lalu abunya disebar ke tengah lautan. Dan keluarganya itu tidak tahu kenapa dia memerintahkan semacam itu. Tapi ketika dia meninggal dunia, keluarganya melaksanakan. Dia dibakar Pak. Jadi abunya dibawa ke tengah lautan. Ini hadis riwayat Muslim. Ketika gelombang tinggi disebar abunya. Dalam sekejap kun fayakun. Dikumpulkan lagi oleh Allah. Diinterogasi oleh Allah. Kamu yang memerintahkan supaya dibakar. Iya ya Allah. Kenapa kamu memerintahkan keluargamu supaya kamu dibakar? Karena aku menyangka engkau tidak bisa mengumpulkan aku kembali setelah aku menjadi abu. Ini dosa atau tidak Pak? Dosa Pak. Menafikan salah satu sifat kudrahnya Allah. Dosa besar atau tidak dosa besar? Kufur. Dia mengatakan, kenapa kamu meminta untuk dibakar? Karena aku menyangka kalau aku dijadikan abu, engkau tidak bisa mengumpulkan aku lagi. Itu perkara berat Pak itu. Itu subversif dalam tauhid. Ya. Maaf saya menggunakan kalimatnya. Itu subversif dalam tauhid. Maka akhirnya Allah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu meminta supaya dibakar jadi abu, abunya disebarkan ke lautan? Kenapa kamu meminta itu? Perhatikan jawabannya. Min khasyatika, karena aku takut kepada engkau ya Allah, dosaku banyak.
Ketika Allah mendengar jawaban bahwasanya dia melakukan itu karena takut kepada Allah, teringat kepada dosanya. Apa yang terjadi? Closing dari hadis itu, Nabi bersabda, faghfara lahu. Allah mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Ini bukan berarti Bapak setelah ini, tolong ya nanti saya dibakar. Jangan gitu ya Pak, jangan. Tapi di situ kita paham. Jadi fanatisme ini yang akhirnya nanti akan hilang. Dan itu poin yang pertama. Poin yang kedua, poin yang ketiga, panjang Pak. Dan sudah jam 9 lebih Pak. Saya itu datang dari Bekasi itu jam 1 Pak. Setengah 2. Dan beliau tidak menjemput saya Pak. Saya berharap beliau menjemput saya, ternyata tidak menjemput saya. Ternyata persaudaraannya masih kalah dengan tidurnya. Nggak bercanda Ustaz. Saya sampai penginapan itu jam 2 kurang Pak. Dan langsung subuh disuruh ngisi Pak. Memang SDO ini Masya Allah, tidak ngasih saya istirahat. Semoga kita doakan SDO ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan Alhamdulillah kita sekarang sudah jam 9. Dan banyak sekali kajian. Walaupun sebenarnya ini masih panjang Pak. Tapi intinya bukan panjangnya materi yang ingin kita tekankan. Marilah kita galakkan dan kita suarakan dan kita semarakkan. Semajid, sesurga. Ingat Pak, setiap orang itu punya potensi amal yang beda-beda. Amal saya dengan amal Pak Desol beda Pak. Amal saya dengan Mbah Trimo beda Pak. Saya mungkin amalnya baca kitab. Mungkin Mbah Trimo tidak bisa baca kitab Pak. Bisa baca kitab Pak? Tidak bisa. Tapi beliau sedekahnya mungkin lebih kencang daripada apa yang saya baca. Beda-beda Pak. Terbiasalah melihat kebaikan pada kehidupan orang yang beriman yang lainnya. Supaya akhirnya lapang dan masjid kita itu selayak rumah Pak. Kapan lagi kita bisa mewariskan masjid kita senyaman mungkin kalau kepada anak kita. Supaya anak kita itu senang. Supaya anak kita itu cerita, wah saya dulu di masjid di tempatnya abi saya. Masjidnya rukun-rukun, bapaknya tidak pernah berantem. Dan setiap kita bermain-main di masjid, bapak-bapak itu senyum ngeliatin kita. Dan mereka lah yang akan meneruskan masjid itu Pak. Negara ini butuh banyak solusi dan salah satu solusi dari negara ini itu salah satunya lahir dari masjid. Tapi kalau kita masih cakar-cakaran, gak selesai ya Pak. Demi Allah gak akan selesai. Energi membenci itu banyak keluar tenaga, banyak keluar energi Pak, yang tidak perlu kita berikan. Dan akhirnya apa? Tidak ada kebaikannya. Lihat Pak, saya dengan Ustadz Rifki, walaupun terkadang banyak hal yang berbeda, tapi kami saling merindukan dari tempat yang jauh. Beliau sering ngeliatin WhatsApp story saya pun sering ngeliatin WhatsApp story-nya beliau. Kan nyaman jadinya kita, ketemu pun judinya hati kita itu deket gitu. Dan itu harusnya dirasakan sesama umatnya Nabi Muhammad. Itu yang harusnya dirasakan oleh setiap orang yang mengaku kepada beriman kepada Allah sebagai ahlul kiblah. Supaya kita memiliki rahmat dalam kehidupan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini yang saya sampaikan walaupun cuma poin 1, tidak apa-apa insya Allah. Saya yakin nanti akan diteruskan Ustadz Rifki di lain kesempatan. Poin yang kedua, poin yang ketiga, semajid sesurga. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk seluruh apa yang kita lakukan insya Allah.